nanti kalau tes lagi kita tersingkirkan, mau digimanakan ini, mau ditaruh gimana yang sukuan ini nanti, kan seperti itu. Dia duduk manis sudah lolos, tapi kita masih bertarung di sini. Itu yang kami harapkan, agar supaya pemerintah juga memberikan peluang untuk sukuan semuanya di sini. Itu. Murid sama-sama tes tahun itu tidak ada gunanya. Akhirnya nanti kalau tes lagi kita tersingkirkan, mau digimanakan ini, mau ditaruh gimana yang sukuan ini nanti. Ini mengharapkan tentu untuk yang sudah mengabdi, misal, ini simulasi ya, misal gitu ya, karena nanti harus ada kategorisasi, Mas, tidak bisa dipukul rata kayak tadi di aturan itu. Kalau aturannya pemerintah pusat kan yang 3 tahun ke atas gitulah ya, itu tadi dikasih afirmasi gitu kan, subsidi nilai gitulah ya, tapi kan sama semua. Nah bagi kami misal gitu, yang sudah mengabdi di atas 10 tahun, apa susahnya ya untuk diangkat gitu kan? Karena portofolio mereka mereka sudah mengajar 10 tahun, itu portofolionya. Ya kan, itu portofolionya, itu achievement-nya. Ya nggak sih? Ya kan, capaiannya, prestasinya kan, apalagi yang di atas 20 tahun. Nah, itu. Tapi seandainya ini pemerintah juga keberatan. Nah, kita cari solusi yang kedua. Kami juga menawarkan solusi-solusi ya, tidak hanya menuntut gitu kan. Nah, solusi yang kedua misalnya apa? Tadi, afirmasinya itu berdasarkan lama mengabdi. Ya kan, lama mengabdi tadi itu. Nah, lama mengabdi ini, Mas, tidak hanya terkait dengan usia. Maksud saya, lama mengabdi ini belum tentu juga inherent dengan lama tuanya usia. Karena ada juga yang muda di bawah 35 tahun, kami dapat laporan misalnya terbaru itu ya, dari Payakumbuh, dari Tasikmalaya, usia mereka 34 tahun, tapi sudah mengabdi 10 tahun sebagai honorer. Saya ulang lagi ya, usianya baru 34 tahun, tapi sudah 10 tahun mengabdi sebagai guru honorer terdaftar di Dapodik. Artinya kan sudah mengabdi lama, even usianya di bawah 35 kan. Nah, bagi yang kayak gini, Mas, nggak dapat afirmasi. Kan usianya di bawah 35. Yang diafirmasi oleh negara, afirmasi yang kecil tadi kan, itu yang di atas 35, ya kan, dan yang mengabdi minimal 3 tahun tadi, gitu, atau di atas 3 tahun. Itu akumulatif, nggak bisa juga salah satu. Nah, itu kan yang repotnya. Jadi negara terlalu perhitungan kepada guru-guru honorer, gitu. Padahal guru-guru honorer tidak perhitungan ya terhadap jasa-jasa mereka selama ini, dan mereka dibayar dengan upah yang sangat minimum, ya kan, jauh daripada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan buruh gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Banyak kawan-kawan guru honorer itu yang upahnya, Mas, selama ini di bawah UMP, jauh. Ya, masih ada yang 500.000, Mas, sebulan, Mas. Ya, dan itu banyak ya, 750.000 dan seterusnya. Nah, mereka kan mengabdi kan, ikhlas kan gitu, menilai gitu. Untuk kawan-kawan guru honorer yang sudah memiliki sertifikat pendidik, Mas, swasta nanti tahapan kedua, tapi kami mendapatkan bukti dan laporan dari jaringan P2G, misalnya di Jakarta ya, kami dapat beberapa guru swasta sudah ikut. Ya, sudah ikut. Kok bisa ya namanya masuk gitu ke dalam peserta peserta P3K, padahal status mereka adalah guru honorer swasta. Guru honorer swasta itu mestinya ntar tahapan kedua. Yang kedua, laporan dari Tasikmalaya. Ya, nah juga sama. Harusnya kesempatan ini murni bagi guru-guru honorer yang mengajar mengabdi di sekolah negeri. Nah itu misalnya di antara temuan kami. Ada juga yang mereka itu sudah berhenti mengajar sebagai guru honorer di sekolah negeri, ya kan? Tahu-tahu namanya muncul di dalam list sebagai peserta guru P3K, padahal dia sudah berhenti mengajar, Mas. Nah ini juga ada. Jadi banyak. Jadi tidak hanya di sebuah sekolah misalnya ya,
kasus ini banyak laporan sebenarnya dari Jakarta, dari Aceh, dari Blitar dan seterusnya. Misalnya yang dibutuhkan itu adalah kayak Jakarta ya, yang dibutuhkan itu mata pelajaran sejarah, yang dibuka malah geografi coba. Nah ini kan apa namanya ini serius tidak sih gitu kan, atau sekedar basa-basi gitu kan. Nah ini yang perlu saya rasa tadi kita harus bijak, kepala dingin, oke, dan apa namanya mendengarkan aspirasi mereka karena kami masih berharap kepada Kemdikbud sebagai orang tua kami gitu kan untuk betul-betul memperhatikan guru honorer khususnya termasuk untuk seleksi P3K ya. Jangan hanya tidur di rumah guru penggerak, tapi saya rasa juga ya kalau perlu tidurnya di rumah guru honorer yang ikut tes P3K yang nggak lolos. Gimana kira-kira perasaannya Mas Menteri? Gitu loh. Nah itu yang bagi saya perlu menjadi perhatian ya untuk di apa namanya evaluasi. Dan kemarin Pak Iwan menyatakan di media bahwa masih ada tahapan kedua kan, masih bisa ikut gitu. Lah kalau sudah tahapan kedua, saingannya makin banyak. Nanti guru swasta, ya kan? Guru-guru swasta. Nah guru-guru honorer yang 56, 55 ini makin keder, makin nggak pede karena mereka menghadapi guru-guru swasta usia 38, 39, 40 yang masih masih semangat lah gitu ya, yang relatif muda dari mereka. Tentu mereka akan gampang tersingkir gitu. Jadi fase kedua, tahapan kedua nanti, event mereka diberikan kesempatan yang senior-senior ini, saya rasa hasilnya tidak akan sama gitu. Karena mereka sudah pasrah duluan, sudah khawatir duluan karena menghadapi anak-anak muda dan swasta pula gitu. Filosofis ya. Berbicara filosofis guru pendidikan, tentu kita tidak lepas dari dasar negara ya Pancasila. Dan prinsip atau salah satu sila itu kan berbicara tentang keadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga terkait dengan guru ini tentu di Undang-Undang ASN tadi saya sebut berulang-ulang penyelenggaraan ASN itu, manajemen ASN itu kan mesti berkeadilan. Ya, jadi saya lengkap ya, saya berbicara filosofi juga Pancasila, saya berbicara regulasi juga undang-undang. Yaitu berkeadilan, non diskriminatif, kesetaraan, proporsionalitas, kemudian akuntabilitas. Nah, mestinya negara dalam hal ini pemerintah pusat, Kemdikbud, Kemenpan, dan BKN merujuk ini gitu ya. Kemudian yang kedua, guru-guru ini sekali lagi mereka sudah mengabdi sangat lama, pengabdian yang bertahun-tahun bahkan lebih dari 20 tahun itu tanpa status yang jelas, dan sebagian juga dari mereka menjadi honorer karena kebijakan negara. Ya kan? Saya ulangi lagi, karena kebijakan negara. Contoh, yang kategori 2, itu jelas, ya mereka di-SK-kan sejak sebelum 2005 oleh negara. Datanya ada di BKN. Nah, oleh karena itu, maka pengabdian mereka yang berpuluh-puluh tahun atau yang belasan tahun ini mestinya menjadi indikator bahwa mereka itu layak. Ya, karena seleksi itu saya rasa tidak harus berbasis soal ansih ya. Seleksi juga bisa berbasis portofolio. Apa portofolio mereka? Pengabdian mereka tadi, karya-karyanya selama 20 tahun itu bisa kita kumpulkan. Ya kan terbukti. Apalagi yang lebih dari 20 tahun. Nah, jadi basis seleksi itu sekali lagi tidak harus tes gitu, tapi juga berbasis karya atau berbasis portofolio. Nah, dan pengabdian tadi. Nah, ini tentu dengan berpikir kebijaksanaan, keadilan, kepala dingin gitu ya, berpihak kepada guru-guru yang sudah mengabdi tadi. Nah, kalau cara berpikirnya tidak seperti itu, ya saya rasa ini akan memperlakukan ya guru-guru kita sama dengan mitra-mitra kayak Gojek dan seterusnya. Tentu ini agak berbeda ya perlakuannya gitu. Nah, yang ketiga, kami masih berharap kepada 3 kementerian ini ya termasuk kepada Komisi 10. Saya rasa Komisi 10 statement-statement dari Komisi 10 juga sama dengan kami yaitu afirmasi yang ditambah. Itu saja. Gitu afirmasi yang ditambah. Syukur-syukur kalau proposal tadi didengar oleh Mas Menteri. Kami juga sudah menyampaikan, tadi saya ulang ya ke Pak Dirjen Guru, ke Komisi 10 gitu. Yaitu misalnya yang di atas 10 tahun,
itu diangkat, ya kan? Kan tadi seleksinya adalah portofolio mereka tadi itu. Nah, itu juga basis seleksi. Kemudian kalau itu tidak bisa atau memang tidak mau ya memakai opsi itu, ya opsi yang berikut, afirmasi berdasarkan lama mengabdi. Ya kan berdasarkan range yang sudah kami sampaikan juga proposalnya, usulannya kepada pemerintah termasuk DPR. Kami masih berharap itu. Sama sehingga tahapan kedua nanti ya itu tidak banyak terjadi lagi peristiwa-peristiwa yang sekarang ya yang keliru tadi yang kita akui bersama. Guru kayak kemarin kan yang guru swasta kok ada gitu kan, dia mengajar swasta, di daftarnya dia doang tuh yang swasta, sisanya negeri gitu kan, kok bisa masuk gitu kan. Lah yang terakhir yang penting juga adalah kalau dikatakan tadi oleh Mas Andika bahwa PPK adalah solusi honorer, kalau memang solusi untuk honorer, membantu untuk honorer, nasib honorer, kenapa mereka mayoritas tidak lulus? Kan logikanya seperti itu. Kalau yang namanya membantu untuk memperbaiki nasib honorer itu, ya tentu lulus dong. Atau yang kedua tentu berpihak kepada mereka dong. Nah, jadi saya rasa ini masih panjang ya, dan kami sekali lagi berharap betul-betul gitu ya kepada pemerintah pusat untuk memikirkan, untuk memberikan afirmasi yang lebih tadi kepada mereka, karena mereka sudah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Untuk KPK tadi saya ulang yang tidak lulus TWK kita ramai ya, jadi trending topik dan seterusnya, jadi headline. Tetapi untuk guru yang sudah mengajar puluhan tahun, jumlahnya yang tidak lolos itu ratusan ribu gitu ya. Nah,